Saya tuh agak sedih sih teman-teman. Kemarin tuh saya harusnya melanjutkan nge-review drone ROX SC. Ada bakso lagi lewat. Drone ROX SC yang ROX. Saya kan punya ROX yang ini adalah drone ROX yang bukan SC, ini yang ROX Pro biasa. Nah, kemarin saya sempat nge-review ROX Pro SC smart controller. Jadi remote-nya itu udah ada layarnya. Cuman pada saat saya selesai unboxing, selesai membahas tentang drone-nya, saya cobain terbang di indoor, crash. Karena saya lupa. Jadi gini. Next video saya mau nge-review ini ya teman-teman. Ini bagus banget ini, model retro. Nanti next vlog. Jadi sebuah drone itu yang profesional. Drone itu kan macam-macam teman-teman. Ada yang pro sama ada yang toys. Yang toys itu modelnya seperti ini. Ini ada drone toys. Drone toys ini tidak memiliki GPS dan dia tidak ada setelan kameranya. Jadi kameranya drone toys itu pasti tidak bisa kita atur ISO-nya, nggak bisa kita atur white balance-nya, nggak bisa kita atur shutter speed-nya dan sebagainya. Itu masih kategori toys. Yang utama saya bahas ini adalah GPS-nya. Saya kasih contoh drone yang kecil aja teman-teman. Drone yang sudah ber-GPS dan kamera profesional ini, dia kalau dinyalain dia akan mencari sinyal GPS. Tapi ada dua macam sih. Drone yang satu lagi yang saya punya, drone Parrot Anavi, itu GPS yang begitu drone dinyalain, dia akan menerima sinyal GPS dari HP kita. Karena kan drone itu kita kendalikan pakai HP dan remote ya. Kalau drone Parrot Anavi saya itu begitu drone-nya nyala, HP ini kan udah punya posisi GPS, dia akan ngirim posisi GPS ke drone-nya dan bisa terbang sebelum drone-nya menerima sinyal GPS. Itu bagusnya Parrot Anavi. Nah, sekarang jarang drone yang punya teknologi seperti itu. Kebanyakan drone adalah ketika kita nyalain drone-nya, dia akan mencari sinyal ke atas. Dia akan berusaha menemukan GPS, berkomunikasi dengan satelit, positioning. Makanya tidak boleh terhalang. Kalau ini terhalang, atasnya langsung sinyal GPS-nya terus. Kalau ini kita giniin lagi, loss ke atas, itu sinyal GPS-nya mulai naik lagi. Yang terjadi ketika kita terbang indoor, nah ini, memang drone, misalnya drone ini ya, drone hotel saya ini sangat stabil terbang indoor tanpa sinyal GPS. Drone-drone lain pun juga banyak, merek-merek lain yang bisa stabil tanpa GPS indoor karena memiliki sensor di bawahnya ini. Ada sensor ultrasonic dan sensor infrared, yang mana fungsinya masing-masing untuk menjaga ketinggian dan menjaga pergeseran tanpa sinyal GPS. Karena sinyal GPS ini fungsinya untuk menentukan posisi dia pada saat ini tidak bisa membaca lagi. Ketika ini sudah tidak bisa membaca lagi, dia akan langsung membaca GPS. Atau ketika sinyal GPS itu sudah diterima, maka ini akan tidak berfungsi. Ada yang seperti itu juga. Macam-macam, tergantung merek drone-nya. Nah, yang terjadi di drone SC kemarin dan juga beberapa teman yang menggunakan drone berbasis yang dilengkapi dengan GPS, itu ketika terbang indoor ya, ini GPS-nya nggak akan berhenti scan. Antenanya dia ini tetap akan bisa menerima sinyal GPS. Ketika atapnya tipis, saya kasih contoh, ketika atapnya ini tipis teman-teman, si GPS ini tembus, dia bisa baca gitu. Jadi ketika atapnya tipis bisa baca, ngunci GPS. Maka yang akan terjadi adalah si drone ini yang tadi kita sedang terbang indoor, kalau drone-nya ini begitu ngunci GPS, dia mematikan fungsi sensor yang ada di bawahnya, maka dia akan tergantung pada GPS. Sudah. Kalau dia geser ke kiri, dia akan nyatetkan, oh posisi koordinat dia di sini, balik lagi, geser sana, balik lagi, ke belakang, dibalik lagi, karena dia di sini posisinya gitu. Kalau ada gangguan dia akan bertahan, balik, dia kunci GPS-nya. Yang terjadi kemarin pada saat saya menerbangkan drone ROX SC indoor, kebetulan di cafe yang biasanya saya nongkrong, itu atapnya terbuat dari baja ringan yang tipis, sehingga ketika saya terbangkan indoor, sebelum dia nerima sinyal GPS, dia bergantung pada sensor bawah ini. Oke, stabil. Nah, begitu dia tiba-tiba sinyal GPS-nya naik, ngunci, drone ini tiba-tiba geser sendiri.
karena dia mencatat GPS-nya ada tidak ada kemudian putus lagi, ada yang nggak ada lagi, putus lagi karena kena galvalum tipis, ada nggak ada, dia wah goyang nabrak tembok, brak, krek. Jadi dengan video ini saya berpesan kepada teman-teman kalau terbang indoor hati-hati, karena hal yang saya alami bisa terjadi pada kalian juga ketika kalian nerbangin drone indoor. Periksa tuh atas tebel atau tipis, sekalian yang tebel sekalian, jadi tidak ada GPS yang masuk. Kalau ada sinyal GPS-nya naik, itu hati-hati kalau kalian terbang indoor. Lebih baik tidak ada GPS sama sekali indoor, itu akan mengurangi resiko nabrak. Kalau perlu jangan nerbangin drone indoor kalau menurut saya ya. Pakai GoPro aja, pakai tongkat gitu yang tinggi, atau kamera Insta360 atau GoPro atau apapun. Kan zaman sekarang kamera action cam gini kan bisa di style linear gambarnya, nggak cembung, bisa linear sama mirip kayak drone gitu jadinya hasilnya. Udah tinggal kita pakai stick yang panjang, jadi monitoring aja pakai HP. Apa bedanya sama drone? Sama aja kan. Ini di atas kan bisa dimonitoring pakai HP. Kamera action zaman sekarang monitoring gitu. Maju pelan-pelan. Dia ini udah ada stabilizernya juga. Jadi sebenarnya pesan saya, kalau kalian tidak terlalu perlu menerbangkan drone indoor, gunakan action cam dengan stick yang panjang dan pantau hasilnya dari HP kalian. Itu aja sih. Itu lebih aman, lebih safety, tidak beresiko. Ingat, kode etik pilot drone, Trisatya kode etik pilot drone ada 3. Selalu taati regulasi, selalu menjaga keselamatan, dan selalu menjaga privasi orang lain. Keselamatan ini tadi, kalau indoor nggak perlu terbangin drone, kalau bisa jangan deh, action cam aja udah. Itu aja pesan dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, saya mohon maaf ya, jadi yang ROX SC sedang diperbaiki, saya kirim balik ke ROX-nya, dan untung garansi tukar baru, tapi masih dalam proses perjalanan karena mereka juga lagi cek habis barangnya. Aku ya ini lagi nunggu kloter berikutnya masuk lagi ke Indonesia. Nanti saya akan lanjutkan untuk tes kameranya dan tes kekuatan sinyalnya ROX SC, drone ROX SC. Saya pengen nge-review ini habis ini, karena kalau drone ROX-nya belum datang, saya mau nge-review ini dulu ya, video berikutnya. Ini keren soalnya teman-teman, ini model retro sama kayak punya saya. Biasanya pakai handphone retro ini untuk di apa